Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Pembantaian Banyuwangi 1998 hingga 1999 adalah salah satu tragedi berdarah yang mengguncang Indonesia. Pada akhir era Orde Baru, ratusan orang yang dicurigai sebagai dukun santet dibunuh secara brutal oleh sekelompok orang yang disebut sebagai ninja. Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 hingga 1999 dan Sidik Buati Banyuwangi saat itu untuk melindungi dukun atau orang yang berteror yang memiliki kemampuan gaib. Namun rencana baik ini malah berbalik menjadi bencana. Surat elektronik yang berisi data orang-orang yang diduga sebagai dukun tersebar dan sampai tangan sekelompok orang. Akibatnya menjadi aksi brutal seperti penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan berantai terhadap orang-orang yang dicap sebagai dukun santet di Banyuwangi. Tidak hanya dukun santet, pembunuhan massal ini juga menargetkan kalangan santri dan kiai di Banyuwangi. Pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai, dan guru agama ini diduga kuat berkaitan dengan motif politik. Seperti yang kita tahu, di tahun 98 itu merupakan tahun yang kelam bagi Indonesia. Jadi di tahun itu Indonesia mengalami krisis moneter yang berkepanjangan dan tidak hanya selesai sampai di sana. Banyak demo-demo mahasiswa yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, dan khususnya waktu itu mahasiswa-mahasiswi ini turun ke jalan dan berusaha untuk melengsarkan pemerintahan Soeharto atau rezim Soeharto. Nah, selain daripada itu, terjadi juga banyak sekali penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap orang keturunan atau orang-orang Tionghoa pada masa-masa itu. Dan selain itu juga banyak terjadi pemerkosaan dan ada juga kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi banyak peristiwa membuat kondisi pada saat itu ini menjadi semakin rusuh, tidak kondusif. Dan ada sebuah peristiwa yang mungkin teman-teman juga tahu. Di tahun 98 itu pernah ada peristiwa yang dinamakan Ninja Banyuwangi, di mana pada saat itu ada orang-orang tidak dikenal yang memakai baju hitam pakaian cerdas, persis kayak ninja. Mereka bawa parang dan juga pedang, terus membunuh para orang-orang yang diduga dukun santet. Dan ternyata tidak sampai berhenti di sana. Mereka ini, orang-orang yang dicap sebagai ninja ini, juga membunuh para guru ngaji dan juga kiai. Dan kami juga masih ingat dulu ketika kami masih kecil, di daerah kami itu ada sebuah pondok pesantren. Di situ hampir setiap ketika isu ninja ini bergulir, itu santri-santri ini melakukan patroli membawa senjata tajam untuk melindungi kiainya. Karena memang peristiwa ini terjadi sangat cepat sekali dan dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal. Kata para saksi itu, ninja-ninja ini kayak orang yang sudah terlatih. Jadi selalu ketika mereka melakukan pembunuhan itu selalu ditandai dengan lampu yang dimatikan. Lebih dulu biasanya rumah-rumah yang dituduh sebagai dukun santet maupun guru ngaji ini selalu ditandai lebih dulu. Terus kemudian sebelum mereka melakukan pembunuhan itu, listriknya biasanya dimatikan, dan kejadian ini begitu cepat. Tiba-tiba korban ini langsung meninggal dan kondisinya itu mengenaskan. Ada yang ditemukan dengan kepala yang pecah dan badan yang sudah tercabik-cabik dengan senjata tajam. Dan para pelaku atau orang yang tidak dikenal yang dijuluki ninja ini melarikan diri itu dengan sangat cepat. Jadi inilah kenapa banyak orang yang
istilahnya mereka menyimpulkan bahwa ninja-ninja ini adalah orang yang terlatih, dan cerita ini teman-teman dibagikan oleh cerita horor kali ini. Mas Yanto ini asli dari Banyuwangi, panggilannya Santo. Dan pada saat kejadian itu di tahun 98, Mas Yanto ini kelas 2 SMA. Jadi dia ingat betul kejadian pada saat itu, dan kondisinya ini diceritakan oleh Mas Santo. Sangat mencekam sekali yang terjadi di desanya. Apalagi pada waktu itu Pak Lik dari Mas Yanto ini hampir menjadi korban pembunuhan oleh para ninja. Jadi memang Mas Anto ini teman-temannya lahir dan besar di sebuah desa di Banyuwangi. Dia menggambarkan kondisi desanya itu yang ada di desa yang kondusif, meskipun banyak juga orang-orang sering datang ke sana untuk mencari seorang dukun. Tapi sampai Santo ini dewasa, dia belum pernah sama sekali ketemu dengan sosok dukun santet. Tapi tidak tahu kenapa banyak orang yang ke Banyuwangi itu untuk mencari dukun dan lain sebagainya. Ya, Santo tidak tahu menahu soal itu, hanya saja memang ini pernah pendapat cerita dari orang tua-tuanya maupun dari beberapa tetangganya bahwa ada orang yang disinyalir sebagai seorang dukun santet, tapi menurut Santo sendiri orang yang misalnya dijuluki sebagai seorang dukun santet ini tampilannya biasa-biasa saja. Dia sehari-hari pakai baju biasa, beliau juga pergi ke sawah, pergi ke ladang. Jadi menurut Santo orang yang dituju sebagai dukun santet ini ya tidak menunjukkan sebagai seorang dukun. Memang sehari-hari ya aktivitasnya seperti biasa, seperti orang normal. Nah, sampai pada suatu kejadian di tahun 98, Santo ini duduk di bangku SMA, ceritanya dia ini lagi bolos sekolah. Jadi bolos sekolah sama teman-teman, biasalah anak-anak SMA. Jadi beberapa hari sekali di waktu-waktu yang membuat Santo dan teman-teman ini malas pergi ke sekolah, dia selalu bolos ke sekolah. Nah, hari itu dia tahun 98, kira-kira di bulan Februari atau Maret. Santo ini bolos sekolah di suatu tempat, ada sebuah warung langganan mereka. Lokasinya itu ada di pinggir desa. Nah, mereka bersepeda pancal. Ada yang minum kopi, ada yang ngerokok. Di sana waktu itu Santo ini pesan makanan, dia makan bersama beberapa temannya. Dan Santo melihat beberapa temannya itu lagi santai-santai di sana. Ada yang duduk-duduk, ada yang ngobrol di pinggir sawah. Karena memang lokasi warung ini dekat dengan sawah, dan pada saat itu memang sudah ada isu-isu soal ninja dan lain sebagainya. Tapi belum mencekam. Memang ada isu mencekam itu dan memang sudah ada korban jiwa. Pas waktu itu Santo makan, tiba-tiba datanglah segerombolan orang naik motor. Yang lain itu juga ada yang lari, mereka bawa senjata tajam. Dan ternyata Santo ini sempat melihat ada satu orang yang dilonceng di tengah itu. Kondisinya sudah terkapar dalam kondisi terikat. Pokoknya dia sudah tidak bergerak. Nah, seketika itu juga Santo ini sudah tidak nafsu makan lagi karena melihat kondisi mayat ini yang tadi dibonceng itu di tengah itu kondisinya sudah hancur. Pokoknya membuat Santo itu benar-benar sudah tidak mau makan lagi, tidak nafsu makan lagi. Makanan diletakkan dan teman-temannya pun juga seperti itu. Mereka yang merokok langsung berhenti. Jadi kayak mereka ini terpaku waktu itu melihat kondisi korban yang hancur. Setelah itu mereka melihat rombongan-rombongan orang yang membawa mayat ini tadi. Langsung membawa mayat tersebut menuju ke sebuah pemakaman umum. Dan ternyata mayat ini tidak dimakamkan, cuma digeletakkan begitu saja di pemakaman. Dan kemudian mayat ini ditinggal. Kata si pedagang pecel, mayat ini adalah orang yang dialir sebagai ninja. Nah, kabarnya mayat ini adalah ODGJ atau orang gila yang dikeliling di desa, yang mereka yakin bahwa orang gila ini sebenarnya adalah seorang ninja yang menyamar sebagai orang gila. Makanya
Ketika ketangkap warga dan ketika warga curiga langsung dihakimi massa dan sampai meninggal. Memang waktu itu kondisinya benar-benar mencekam. Jadi setelah kejadian itu Santo melihat ada ya orang gila yang dihakimi sampai tewas. Mereka akhirnya langsung pulang ke rumah dan cerita ini menyebar kemana-mana. Malamnya kondisi desa itu mencekam, bahkan Santo ini ingat dia ini tidak boleh keluar sama bapaknya selepas maghrib dan kondisi desa itu benar-benar sepi. Kalaupun ada keluar misalnya menuju ke satu tempat, itu pasti kondisinya benar-benar mencekam dan butuh waktu yang lama untuk menuju ke tempat tersebut. Karena banyak jalan-jalan itu yang sudah tutup portalnya dan setiap kali mau memasuki wilayah tertentu pasti ditanya-tanya warga mana, KTP-nya di mana. Jadi banyak warga ini sudah melakukan patroli di setiap malam. Nah, akhirnya beberapa pihak desa ini mengumpulkan anak muda terutama Santo karena waktu itu sudah kelas 2 SMA. Dia pun ikut juga rembukan di sana. Ditanya oleh beberapa perangkat desa, kita harus ronda setiap malam dan terutama laki-laki dan bapak-bapak itu ronda wajib karena kondisi ini mencekam. Waktu itu masih ada korban yang diduga dukun santet belum sampai menjarah ke guru ngaji maupun ke kiai. Dan akhirnya ketika digelar ronda ini atau patroli tersebut, giliran Santo waktu itu menjaga di malam hari sekitar jam 10. Ini masih sepi, tidak ada sebuah kejadian apapun. Tiba-tiba ada salah satu temannya Santo ini yang bilang, "Toh, itu apa ya, kok kayak ada bayangan hitam di atas rumahnya Pak Sodik." Mereka pun langsung melihat ke sana. Karena rumah Pak Sodik ini masih agak terlalu jauh, jadi tidak kelihatan jelas. Mereka langsung ramai-ramai menuju ke sana. Ada yang bawa kayu, bawa pentungan dan juga membawa senjata tajam. Mereka menuju ke rumah Pak Sodik. Nah, Pak Sodik ini memang kabarnya Pak Sodik itu dulu sempat menjadi seorang dukun. Entah dukun santet atau dukun pesugihan, pokoknya Pak Sodik ini pernah dikenal sebagai seorang dukun. Tapi Santo sendiri mengakui bahwa Pak Sodik ini sudah lama tidak praktek sebagai seorang dukun. Tapi karena waktu itu ada yang melihat ada sosok bayangan hitam persis di atas rumah Pak Sodik. Akhirnya orang-orang dan termasuk Santo ini menuju ke sana. Mereka berjaga-jaga di sekitar sana dan ternyata tidak seberapa lama listrik ini padam. Termasuk rumah Pak Sodik ini padam, terus mereka ini langsung heboh, langsung masuk ke rumah Pak Sodik berusaha melindungi orang-orang yang ada di rumah Pak Sodik. Dan kejadiannya itu benar-benar cepat. Sebelum mereka ini masuk ke rumah Pak Sodik itu sudah ditemukan kondisinya sudah tewas dan badannya itu tercabik-cabik oleh senjata tajam. Di situ istri Pak Sodik dan anak-anaknya ini hanya bisa menangis. Nah, setelah kejadian Pak Sodik yang meninggal keesokan harinya, Pak Sodik dimakamkan di desa ini malah semakin mencekam. Apalagi Santo dikabari oleh orang tuanya bahwa Pak Liknya yang lokasinya itu ada di desa lain ini sudah menjadi target pembunuhan. Karena rumah Pak Liknya Santo ini sudah ditandai seperti yang dijelaskan di awal bahwa Pak Liknya Susanto ini adalah seorang guru ngaji. Di sana tidak tahu kenapa yang awalnya orang-orang ini dikenal atau ninja melakukan target pembunuhan kepada para dukun santet ini, kok tiba-tiba mengarah kepada guru ngaji dan kiai. Dan Pak Santo ini juga termasuk target pembunuhan karena beliau seorang guru ngaji. Nah, Santo dan beberapa temannya itu langsung menuju ke rumah Pak Liknya. Mereka melakukan penjagaan. Selain itu juga temannya membawa taruna dan anak-anak muda juga, para laki-laki yang ada di rumah Paknya itu juga melakukan penjagaan di setiap malam. Itu benar-benar mencekam. Nah, setelah dirasa rumah Pak Liknya ini aman, Pak Liknya pun memutuskan untuk ngungsi lebih dulu. Jadi beliau setelah 3 hari dilakukan
pengecekan ketat, beliau dan istrinya ini ngungsi menuju ke Jakarta ke rumah saudara yang lain. Pikiran pun tenang, lebih berfungsi lagi daripada di sini jadi masalah atau bisa-bisa jadi target pembunuhan. Dan setelah melakukan penjagaan di rumah Pak Liknya, Santo kembali lagi ke desanya. Dia jaga, dia sana hampir setiap malam, dan tiba peristiwa lain yang terjadi pada saat itu. Santo sempat melihat ada seorang yang sudah dibunuh oleh massa yang ternyata beliau adalah seorang orang gila. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.